Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Nur Wahyuni. Di sini saya akan menjawab atas pertanyaan dari ujian komprehensif pada kali ini. Yang pertama adalah, jadi rukun Islam itu ada 5 kan, memang ada 5 yang mana tindakan dasar dalam Islam yang dianggap sebagai pondasi wajib bagi umat muslim, orang yang beriman. Ada salah satu hadis yang menerangkan bahwa ada 5 rukun Islam yang berbunyi, Buniyal Islamu ala khamsi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah wa iyata zakah wa hajjil baita wa shaumi ramadan, rawal Bukhari wa Muslim. Yang artinya Islam dibangun di atas 5 perkara: persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Zakat adalah jumlah harta tertentu yang dikeluarkan oleh umat muslim kepada orang fakir miskin yang sesuai dengan ketentuan syara. Jumlah zakat fitrah yang wajib diserahkan atau yang dikeluarkan adalah 2,5 kg atau bisa diganti dengan uang yang setara dengan 2,5 kg beras gitu. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, yang mana artinya adalah dirikanlah salat serta tunaikan zakat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ali bin Tolhah dari Ibnu Abbas menafsirkan juga zakat sebagai ketaatan kepada Allah dan keikhlasan. Sedangkan Al-Hasan dikutip dari Ibnu Katsir mengatakan bahwa zakat di sini adalah zakat wajib. Semua amal kebaikan tidak bermanfaat tanpa zakat dan sholat. Untuk itu mengapa zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, bahwa sebagai rasa bersyukur kita atau rasa berterima kasih kita kepada Allah SWT yang mana telah memberikan semua harta benda ini, yang mana ini semua adalah titipan dari Allah. Untuk itu kita keluarkan kepada orang-orang yang berhak menerima atau fakir miskin. Oke, yang pertama aliran-aliran yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama Syiah. Syiah adalah kelompok yang menolong dan membantu Khalifah Ali dan keluarganya, lalu menjadi nama khusus bagi kelompok ini. Menurut Asy-Syihristani, Syiah merupakan kelompok yang mengikuti Khalifah Ali dan menyatakan kepemimpinannya secara nas. Syiah terbagi dalam 4 kelompok, yaitu Zaidiyah, Ismailiyah, Isna Asyariyah, dan Khulad. Kemudian aliran yang kedua yaitu Aswajah atau Ahlussunnah wal Jamaah. Golongan ini berpijak pada pendapat-pendapat para sahabat yang mana mereka terima dari Rasulullah SAW. Kelompok ini atau kelompok Aswajah disebut dengan kelompok ahli hadis dan ahli fikih karena mereka lah pendukung-pendukung dari aliran ini. Jadi memang sumbernya dari Rasulullah SAW langsung. Dan Ahlussunnah wal Jamaah ini bukan hanya terbatas ada 2 organisasi di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tetapi ada beberapa atau banyak lembaga organisasi yang ada di Aswajah ini yang di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah kelompok Khawarij. Yang pertama adalah bisa disebut atau Uhakimiyah, yaitu pengikut Ali yang memisahkan diri karena tidak setuju dengan adanya perdamaian antara beliau dengan Muawiyah. Golongan mereka meyakini jika seseorang tidak berhasil membuktikan keimanannya dengan tidak melakukan dosa besar, maka akan diterapkan dengan hukum kafir atau dapat dibunuh. Jadi kelompok Khawarij ini adalah kelompok yang tidak setuju atau tidak sepakat dengan perdamaian yang disepakati pada saat perang Siffin abad tahun lalu. Sehingga mereka memilih kelompok sendiri, yaitu dengan namanya kelompok Khawarij. Kemudian yang keempat adalah Islam Jamaah. Mengutip dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI, paham Islam Jamaah muncul di Indonesia pada tahun 1970-an. Ajarannya dianggap sesat dan menimbulkan keresahan, sampai akhirnya ajaran ini dilarang pemerintah pada 1971. Paham yang dianut aliran ini menganggap umat Islam yang tidak termasuk Islam Jamaah termasuk 72 golongan yang pasti masuk neraka, karena Nabi Muhammad SAW telah mensabdakan dalam hadisnya yang mana
dalam dunia ini akan ada 73 golongan. Kemudian yang terakhir adalah aliran Ahmadiyah. Mereka memiliki kepercayaan yaitu ada nabi setelah Nabi Muhammad. Na'udzubillah min dzalik, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Seiring dengan perkembangannya, ajaran Mirza berhasil menyebar ke negara lain yaitu Inggris, Amerika, Jerman, dan Indonesia. Indonesia juga termasuk. Kemudian kemiripan antara aliran di atas tadi dengan masa lalu dan masa kini yaitu adanya pergolakan politik dalam negeri. Kemudian mengalirnya pemikiran non-muslim. Dan yang ketiga, akibat proses perubahan kultural dan politik dari masyarakat atau budaya tradisional ke budaya atau masyarakat maju, dan dari politik regional ke dunia. Oke, jadi menurut saya ada 3 contoh kegiatan yang menggambarkan dari firman di atas, yaitu yang pertama, maknanya adalah sebagaimana tidak sanggupnya orang yang menggenggam bara api untuk bersabar karena bara api tersebut akan membakar kedua tangannya. Demikian pula orang yang beragama pada waktu tersebut, dia tidak mampu atau tidak kokoh atas agamanya karena dominan orang yang bermaksiat tersebut. Jadi artinya seperti ini, ketika kita dikala banyak orang bermaksiat, kita harus bisa memegang kokoh agama kita, tetap berpegang teguh dengan agama kita, sehingga digambarkan seperti itu, menegakkan kebaikan atau kebenaran laksana memegang bara api, seperti itu. Kemudian yang kedua, dikala banyaknya orang yang tergesa-gesa dalam hal dunia, mereka memilih untuk bersabar dengan kehidupannya. Pada zaman saat ini, banyak orang-orang yang tergesa-gesa akan dunianya, akan kehidupannya, bermewah-mewahannya. Namun mereka yang memilih mengejar kebenaran, mereka akan memilih bersabar atas kehidupannya karena mereka tahu lebih baik dan lebih tahu jalan yang benar itu yang seperti apa. Sehingga ibaratnya seperti ini, memegang kebaikan laksana, memegang bara api di kedua tangannya. Kemudian yang terakhir adalah maraknya orang yang berfoya-foya dengan gaya modisnya. Mereka bergaya stylenya seperti kebarat-baratan, namun mereka memilih untuk memberikan sebagian hartanya untuk orang yang membutuhkan, untuk fakir miskin. Jadi berlomba-lomba dalam maraknya orang berfoya-foya, intinya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiran fadl kifayatin lillahi ta'ala. Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wal layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna bil awtad الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن
كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي jannati. Yang mana yang pertama ada alfa, alif dan lam komariah, karena alif dan lam bertemu dengan fa maka dibaca dengan al-komariah. Kemudian faj, qalqalah sugra karena ada ja sukun di tengah kalimat. Kemudian yang ayat kedua walaya matobi'i karena huruf ya berharokat panjang. Kemudian idhar halki karena tanwin bertemu dengan ain. Lin'ah. Ayat yang ketiga alif lam syamsiyah karena bertemu dengan shin. Wasya. Kemudian walwat al-qamariyah karena alif lam bertemu dengan waw. Kemudian ayat yang keempat iza dibaca matobi'i karena za berharokat panjang. Ayat yang kelima dibaca matobi'i karena huruf fi bertemu dengan za. Fi za. Za berharokat panjang dan huruf zi bertemu dengan ya sukun. Tadi ada fi za sama zi. Qasamul lizi. Kemudian hij. Qalqalah sugra karena huruf ja sukun di tengah kalimat. Kemudian ayat yang keenam ada idhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan huruf ta. Alam ta, lam ta. Kemudian ada qalqalah kubro karena huruf dal sukun di akhir kalimat. Bi'ad. Kemudian ayat yang ketujuh ada matobi'i karena huruf za berharokat panjang. Zati, zati. Kemudian ayat yang ke-8 ada matobi'i karena ti bertemu dengan sukun. Huruf H berharokat panjang. Kemudian ada idhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan ta. Kemudian ada qalqalah sugro karena huruf qaf sukun ada di tengah kalimat. Dan qalqalah kubro karena zal sukun ada di akhir kalimat. Balad. Kemudian ayat yang ke-9 ada matobi'i karena huruf mu, mim bertemu dengan waw sukun. Kemudian ada zal, zi bertemu dengan ya sukun. Kemudian huruf ja berharokat panjang. Jam. Kemudian ayat yang ke-10 ada qalqalah kubro karena ada dal di akhir kalimat. Kemudian ayat yang ke-11 ada matobi'i karena huruf zi bertemu dengan ya sukun allazi. Kemudian ada qalqalah kubro karena huruf zal di akhir kalimat. Ayat ke-12 ada matobi'i karena huruf fa berharokat panjang dan huruf ru bertemu dengan waw. Fa'aktaru. Kemudian ada qalqalah kubro karena huruf zal di akhir kalimat. Kemudian ayat ke-13 ada idhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan ro. Alaihim ro. Ada qalqalah kubro karena huruf ba di akhir kalimat. Ayat yang ke-14 ada qalqalah kubro karena ada huruf zal di akhir kalimat. Shad. Kemudian ayat ke-15 ada ifa hakiki karena mim sukun bertemu dengan sa.
Ada mad tabi'i karena huruf za berharokat panjang. Ada qalqalah sugro karena huruf ba sukun di tengah kalimat. Ayat yang ke-16 ada mad jaiz munfasil pada mim dan ba, yaitu dibaca dengan 5 harokat. Ada qalqalah sugro karena huruf ba sukun di tengah kalimat. Ayat ke-17 ada mad tabi'i karena huruf kaf dan lam berharokat panjang. Ayat ke-18 ada mad tabi'i karena huruf lam berharokat panjang. Ayat ke-19 ada mad tabi'i karena huruf lu bertemu waw sukun dan huruf ro berharokat panjang. Ayat ke-20 ada mad tabi'i karena huruf bu bertemu dengan waw sukun. Tuhibbu. Kemudian ada ifa karena tanwin bertemu dengan ja. Ayat ke-21 ada mad jaiz munfasil pada lam. Kalla. Kemudian ayat ke-22 ada mad jaiz munfasil pada ja. Ada ifa karena tanwin bertemu dengan fa. Ayat ke-23 ada iklab karena tanwin bertemu dengan huruf ba. Kemudian ada idgham bigunnah karena tanwin bertemu dengan huruf ya. Ada ifa karena nun sukun bertemu dengan huruf sa. Ayat ke-24 ada mad tabi'i karena huruf ya berharokat panjang. Ayat ke-25 ada idgham bila guna karena tanwin bertemu dengan lam. Dan juga ada mad tabi'i karena huruf za berharokat panjang. Ayat ke-26 ada mad tabi'i karena huruf lam berharokat panjang dan qalqalah kubro karena huruf da di akhir kalimat. Ahad. Ayat ke-27 ada mad jaiz munfasil pada ya. Ya. Kemudian ada mad tabi'i karena huruf lam dan ro berharokat panjang. Ada idgham bigunnah karena tanwin bertemu dengan huruf mim. Ayat ke-29 ada qalqalah sugro karena huruf dal sukun ada di tengah kalimat. Kemudian ada mad tabi'i karena huruf fi bertemu dengan ya sukun. Dan ayat yang terakhir ada qalqalah sugro karena huruf dal sukun di tengah kalimat. Membaca surat Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Kemudian bacaan niat dan gerakan tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamum listibahati sholati fardhu ta'ala. Mengambil debu, kemudian dikepak-kepakkan. Kemudian caranya ini di bawah telinga, di rahang bawah, dan jempolnya mengenai telinga bawah. Kemudian yang bagian atas, 4 jari di atas, kita mengusap ke sini, kemudian ke bawah, dan jempolnya ini perhatikan jempolnya di bawah. Jadi setelah gini kita ke bawah, dan terakhir karena yang sini sudah mengenai bagian dahi dan mata, kemudian yang ini dikenakan ke hidung. Kemudian yang bawah bagian rahang. Kemudian kita ambil lagi, kita kepakkan lagi untuk tangan sebelah kanan terlebih dahulu. Ini kita putar, kemudian sini kita putar. Sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.